Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmari Maya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. NPM saya 2213021051. Di sini saya akan menyampaikan resume PKKMB yang terlaksana pada 15 Agustus sampai 16 Agustus 2022. Resume pertama itu ya tentang resume PKKMB Universitas. Pada hari pertama, materi pertama disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusrin, SIK M Medcom, yaitu tentang peran kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Apa sih UU ITE itu? UU ITE adalah satu kumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, dan foto. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang pelanggaran kesusilaan, Pasal 27 ayat 2 itu tentang perjudian, Pasal 27 ayat 3 itu tentang pencemaran nama baik, dan yang terakhir Pasal 27 ayat 4 yaitu tentang pemerasan dan ancaman. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan perundungan. Apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan fisik atau non-fisik yang membuat ketidaknyamanan. Di mana aja sih kita mendapatkan bullying? Yang pertama itu dalam lingkungan keluarga, kedua itu lingkungan sekolah, dan ketiga itu lingkungan masyarakat. Tanggung jawab generasi muda. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara kesatuan Indonesia. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial, mengembangkan nilai budaya yang luhur, dan terakhir, memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak asasi warga negara. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Akil Siroj, MA, tentang pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Budaya harus didongkrak dengan ilmu pendidikan ataupun teknologi. Budaya maju bergantung pada sumber daya manusianya. Kita memiliki ideologi yang kokoh dan tidak pernah pudar pada agama. Pada hari kedua, materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi MS tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan MBKM adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif. Terdapat beberapa tantangan. Yang pertama itu industri dalam penguasaan data, teknologi, dan humanisme. Yang kedua itu globalisasi dalam penyatuan seluruh unit negara. Dan yang ketiga adalah bonus demografi. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar MKes tentang kesadaran lingkungan hidup manajemen risiko menuju lingkungan yang sehat. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi tiga. Yang pertama lingkungan alam, contohnya pencemaran udara, air dan tanah, dan eksploitasi pesisir dan lautan. Yang kedua itu lingkungan buatan, contohnya pemukiman kumuh dan penumpukan sampah. Yang ketiga itu lingkungan sosial, contohnya perubahan gotong royong dan kontrol sosial. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI tentang etika dan norma kehidupan kampus. Yang pertama, terdapat 10 karakter mahasiswa, yaitu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi, dan juga rendah hati. Yang kedua, cara menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas, dan sopan, lakukan yang terbaik selama kuliah. Materi terakhir pada hari kedua disampaikan oleh Profesor Suharto PhD tentang perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Bagaimana sih cara menghadapi pendidikan di era revolusi? Yang pertama, kuasai bidang ilmu, yang kedua, asah kemampuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah siap berkompeten. Kemudian pada tanggal 18 Agustus ialah resume tentang PKKMB Fakultas. Materi pertama yang dibahas oleh Profesor Dr. Fatun Raja MPD itu tentang pembelajaran di era pandemi 4.0 dan plagiarisme. Beberapa proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara online. Ada 3 proses pembelajaran yaitu kognitif, pembelajaran, psikomotor, keterampilan, dan afektif sikap. Perbedaan KBM di universitas dan KBM di SMA. Yang pertama yaitu dalam aspek waktu, kedua aspek jadwal, ketiga aspek kesiapan lebih besar, keempat aspek tempat, dan yang terakhir sikap yaitu di mana kita harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan plagiarisme ialah mencuri atau mengambil hak orang lain. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Riswandi MPD tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Musuh terbesar seorang mahasiswa adalah kemalasan. Gimana sih ciri-ciri orang mahasiswa itu? Yang pertama, selalu punya alasan, dan yang kedua, mendahulukan hal yang kurang penting. Gimana sih agar kita tidak malas? Yaitu dengan cara memotivasi diri kita. Yang pertama itu menggunakan aturan 5 menit, yang kedua bagi tugas yang besar, dan yang ketiga tetapkan sasaran tiap kegiatan yang realistis, terukur, spesifik, dan fleksibel. Kemudian ada sistem kredit semester atau SKS, yaitu satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran
pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau misalnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti program kulikuler dalam suatu bidang studi. Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD tentang fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Yang pertama itu ada tempat parkir serta di BNI dan BSD, yang kedua itu ada kendaraan berupa tado, yang ketiga itu gedung dekanat, loket registrasi UKT, yang keempat itu ada loket kemahasiswaan, yang kelima itu ada loket akademik, yang keenam itu ada gedung A, di mana tempat dekan, aula A tempat kumpul 200 orang mahasiswa, dan ketujuh ada gedung B, jurusan ilmu pendidikan, yang kedelapan ada gedung C, pendidikan bahasa dan seni, yang kesembilan itu ada gedung D, tempat jurusan penjas, yang ke-10 ada gedung E, tempat jurusan ilmu pendidikan sosial, yang ke-11 ada gedung F, tempat jurusan bahasa dan sastra, yang ke-12 ada gedung G, tempat jurusan MIPA, yang ke-13 pusat kegiatan mahasiswa, yang ke-14 ada Pong 5 Polim, tempat tari, musik, panggung terbuka, dan yang ke-15 sanggar tari dan musik. Materi terakhir pada hari ketiga disampaikan oleh Dr. Riswantirini MPD tentang tugas pokok bidang kemahasiswaan. Tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni yang pertama, pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penahanan kemahasiswaan. Yang kedua, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. Yang keempat, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan. Yang kelima, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Pada tanggal 19, tepatnya hari terakhir PKKMB tahun 2022, materi yang disampaikan adalah pengenalan dosen PMTK, pembagian dosen PA, visi dan misi PSTM. Pembagian dosen PA dilakukan oleh Ibu Rini Asnawati MPD. Kemudian, visi PSTM ialah pada tahun 2025 menjadi program studi yang profesional, progresif, dan unggul dalam pembagian impact, bidang pendidikan dan pembelajaran matematika. Kemudian misinya ialah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran matematika yang adaptif dan inovatif berbasis pada hasil inovasi gagasan atau karya atau penelitian Mart of Creativity Thinking and School. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian kolaboratif dan integritas berbasis kajian keilmuan dan problematika kekinian dalam bidang pendidikan dan pembelajaran matematika. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembelajaran matematika yang tepat guna berbasis hasil inovasi dan penelitian serta kajian problematik di masyarakat. Menjalin kemitraan secara konstruktif dan berkelanjutan dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional dalam bingkai peningkatan kuantitas.